Halo Scorpio, selamat datang di readingan timeless untukmu. Silakan ambil saja yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Scorpio, energi utama kamu ada ego. Oke, mari kita buka dulu untuk karir dan keuangan. Ada Three of Autumn dan Four of Spring. Kemudian untuk asmara ada Eight of Summer, dan Two of Winter. Oke, energi utama kamu adalah ego. Artinya mungkin saat ini cek ya, apakah kamu punya ketergantungan terhadap sesuatu, ketergantungan terhadap benda-benda duniawi, materi ya, yang kamu kejar. Mungkin kamu dengan ambisinya mengejar materi mungkin, atau ada harta benda yang sangat kamu nggak bisa hidup tanpa itu, sehingga kamu sangat-sangat berambisi untuk meraih sukses ya, berambisi untuk mengumpulkan uang, untuk memiliki beberapa kekayaan secara duniawi mungkin ya. Atau di sini kalau tidak diibaratkan sebagai perhiasan atau benda-benda harta benda duniawi, ini mungkin suatu kesenangan yang tidak bagus, tidak baik untuk tubuh kamu. Misalnya bentuk kecanduan terhadap kesenangan tertentu ya, bisa jadi kecanduan terhadap makanan, alkohol, drugs, apapun itu, atau sesuatu keterikatan yang sebenarnya tidak bermanfaat ya. Keterikatan apapun yang tidak bermanfaat, termasuk keterikatan dengan cara atau pola pikir yang negatif ya, pola pikir yang negatif. Oke, mari kita lihat dulu untuk karir dan keuangan. Ada Three of Autumn. Oke, sini dikatakan bahwa karir kamu yang paling menguntungkan dan paling membuat kamu itu puas adalah ketika kamu mengikuti hasrat kamu, passion kamu ya. Apa yang menjadi passionmu, apa yang menjadi keinginanmu, bakatmu itu apa? Dengarkan hatimu ya. Dan lakukan apa yang membuat kamu tuh bahagia. Oke, di sini mungkin kamu mesti membebaskan diri juga dari kungkungan kata-kata orang lain gitu ya, kata-kata atau pendapat orang lain yang sebenarnya itu hanya akan membuat kamu itu merasa seperti tidak bebas atau terjebak gitu ya. Bebaskan diri kamu untuk memilih apapun yang kamu mau, apapun yang kamu suka gitu ya, karena dengan kamu mencintai, menyukai apapun yang hal itu akan membuat kamu akan selalu bahagia melakukannya ya. Dan kebahagiaan itu justru yang akan nanti membuat banyak yang namanya uang, yang namanya keuntungan itu akan menyusul gitu. Tapi nomor satu, kalau kamu merasa bahagia melakukannya dan itu sesuai dengan passion kamu, itu sebenarnya akan membawa kamu kepada kesuksesan ya. Dan juga kadang-kadang bukan melulu tentang uang ya, kepuasan itu bukan tentang uang ya. Jadi mungkin di sini juga keterikatan terhadap uang juga harus kamu lepaskan ya, karena ya rezeki itu sudah tersedia sebenarnya. Kita tidak perlu ngotot untuk mencarinya, itu sudah tersedia di alam ya. Kita tidak perlu terlalu terikat dengan uang ya,
Karena semuanya akan mengalir ketika kita bahagia, ketika kita melakukan sesuatu dengan enjoy, uang akan mengikuti. Oke. Dan ini dikatakan di sini, tujuan hidup kamu akan terpenuhi kalau kamu itu membiarkan talenta kamu dan diri kamu yang sesungguhnya itu bersinar dari dalam. Oke, jadi ingat sekali lagi, talenta dan menjadi diri sendiri ya. Menjadi diri sendiri, lakukan apa yang kamu mau gitu ya, bukan apa yang orang mau ya. Apa yang kamu suka bukan apa yang orang lain suka gitu ya. Jadi diri sendiri, jadi otentiknya kamu ya. Kamu mesti mengeksplor bakat-bakat kamu itu apa, dan jangan ragu untuk terus berkembang, mengembangkan bakatmu, dan belajar tutup kuping deh dari omongan orang. Karena kalau kita udah yakin dengan apa yang ingin kita lakukan, kita udah tahu apa yang kita mau, dan ya kamu sudah meminta petunjuk pada Tuhan, kamu minta dibimbing pada Tuhan, ya udah jalan aja ya. Komentar atau pendapat orang-orang di sekeliling itu udah nggak penting lagi gitu. Kamu jangan fokuskan kepada hal itu, nanti malah menyeret kamu untuk turun lagi gitu ya. Akhirnya mentah lagi ide kamu ya. Oke, Four of Spring. Ini saatnya untuk relax ya, santai, dan merayakan apapun yang sudah kamu punyai ya. Di sini jelas kalau ini saatnya kamu bisa menikmati hasil kerja kamu ya. Kalau yang lalu-lalu itu kamu memang bekerja keras sekali, tapi karena ketika kamu sudah enjoy dengan dunia kamu, enjoy, menikmati, bahagia dengan apa yang kamu lakukan, ini nih, kamu bisa menikmati hasilnya sebenarnya, relax ya. Dan itu tidak harus kalau sudah dapat banyak uang loh ya, tapi dengan pekerjaan yang kamu sukai, yang sesuai dengan minat dan bakat kamu bisa bebas dari stres itu ya. Bukan berarti bebas sama sekali sih, tetapi dalam arti kamu lebih menikmati sehingga stresnya bisa diminimalkan ya. Joy arises from success in your career ya. Jadi di sini ini sudah saatnya kamu untuk menikmati hasil kerja kamu ya, kesuksesan kamu, dan completion of a project yang mungkin ada proyek yang sebelumnya itu kamu usahakan, kamu kerjain mati-matian, dan di sini sudah tampak hasilnya gitu ya. A very happy home life, dan ya kehidupan yang bahagia, sangat bahagia. So oke, kalau waktu yang lalu kamu bekerja keras mewujudkan apapun yang kamu inginkan ya, tampaknya di sini kamu sudah mulai memetik hasilnya ya. Kamu sudah bisa memetik hasil dari kerja keras kamu ya. Kesuksesan kamu sudah, kalau kamu sudah, beberapa di antara kamu sudah dalam tahap ini ya, bersyukur ya. Kalau belum, maka ya kamu sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Yang penting tadi apa? Nikmati dan lakukan sesuatu yang kamu sukai ya. Sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang menjadi hasrat kamu, passion kamu apa. Jangan nuruti passionnya orang ya, passion kamu. Apa yang kamu suka, lakukan apa yang kamu suka, bukan apa yang orang lain suka ya. Oke. Untuk asmara, oke. Kartu ini menggambarkan bahwa kamu saat ini sedang meninggalkan apa yang tidak kamu sukai. Meninggalkan situasi atau seseorang yang hubungan yang tampaknya tidak lagi memberi makan kamu, tidak lagi bermanfaat untuk kamu ya, sehingga kamu akhirnya meninggalkan hubungan itu. Atau untuk beberapa di antara kamu yang belum bisa move on, ini saatnya untuk move on ya. Move on, kenapa?
karena ya situasi yang lalu itu sudah nggak bermanfaat lagi ya. Nah ini juga kalau hubungannya dengan keterikatan ya, mungkin kamu keterikat pada seseorang ini ya, pada orang ini, sehingga kamu susah untuk pergi dari dia. Mungkin ada keterikatan secara finansial atau keterikatan secara perasaan, kamu cinta sekali sama dia sehingga kamu kayak kecanduan dia gitu. Tapi ini sesuatu hubungan yang tidak sehat. Jelas ini hubungan yang tidak sehat. Itu kenapa ya pada akhirnya kamu pun akan meninggalkan, entah kamu atau dia, entah dua-duanya, hubungan itu akan ditinggalkan juga gitu. Karena ini sudah tidak sehat, adanya codependency ya, keterikatan yang tidak sehat gitu ya dalam hubungan ini. Mungkin hubungannya toksik, hubungannya banyak menyakiti dan tidak berkembang hubungan ini ya, nggak kemana-mana, mungkin stuck di jalan, stuck nggak kemana-mana, dan ini tidak ada manfaatnya buat kehidupan kamu gitu. So di sini ya, apapun yang tidak membuat kamu bahagia ya, itu memang harus dilepaskan gitu ya. Hubungan yang tidak membuat kamu bahagia, hubungan yang sudah tidak sehat lagi secara mental, membuat kamu stres, membuat kamu ya secara keseluruhan kamu merasa tidak sejahtera, tidak terpenuhi dalam hubungan itu. Ya, Two of Winter. Ya, ini jelas. Ini Two of Swords. Jadi kamu seperti menolak untuk melihat itu ya. Menolak untuk melihat kebenaran. Kamu tahu bahwa hubungan itu sudah tidak mungkin untuk diteruskan sebenarnya. Tapi karena keterikatan kamu yang amat sangat dengan dia gitu ya, maka kamu menolak untuk melihat fakta bahwa hubungan itu sebenarnya sudah tidak layak untuk diteruskan lagi. Oke, ini nggak akan resonan dengan semuanya ya. Tentu saja tidak semua Scorpio hubungannya seperti ini. Ini hanya untuk yang resonate saja ya. Jadi ya, sesuatu yang mesti dilepaskan, sesuatu yang harus diakhiri memang ya. Pada akhirnya kalau kamu tidak mau mengakhiri, alam yang akan mengakhirinya. Alam yang akan mendesak kamu untuk hubungan itu pada akhirnya pun berakhir ya. Oke. Ada win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Baik. Win-win outcome. Jadi ya, keputusan di sini ada menyeratkan membuat keputusan. Maka keputusan yang dibuat harus win-win ya. Harus sama-sama kamu dan dia menang demi baiknya bersama. So memerlukan kompromi, memerlukan sebuah pembicaraan dari hati ke hati ya. Uncharted Sea. Staying focus. Oke. Ya, kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan ya. Jangan takut pada perubahan. Mungkin karena kamu takut pada perubahan, itu kenapa kamu pilih bertahan di situasi yang sebenarnya sudah tidak menguntungkan di kamu. Karena kamu takut adanya perubahan di masa depan. Kamu takut, ya ini sekali lagi keterikatan kamu ya, keterikatan kamu. Kamu terikat dengan dia ya, kalau ini dalam asmara ya. Kamu terikat dengan dia, dan walaupun dia itu
tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan kamu, atau hubungan kalian itu sudah tidak membahagiakan satu sama lain, ya. Tapi karena kamu terikat secara buta dengan dia, ya, cinta buta lah seperti itu, kamu memilih bertahan padahal kamu tahu bahwa hubungan itu sebenarnya sudah tidak ada untungnya gitu, karena takut perubahan. Jadi di sini kamu diminta untuk melepaskan dan mengalir. Karena tanpa melepaskannya kapal ini ya akan tertambat. Dia tidak bisa mengarungi samudra kehidupan yang luas dan tidak bisa bertemu dengan banyak hal yang mestinya yang ibaratnya kamu tidak bisa ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang lebih baik mungkin, masa depan yang lebih baik, ya. Kalau dalam hal karir dan keuangan, ini juga sesuatu yang mendorong kamu untuk berani mengarungi samudra kehidupan. Artinya apa? Berani mencoba hal baru, ya. Keluar dari kungkungan, keluar dari barrier, apa sih barrier ya? Batasan yang dibuat orang-orang sekeliling kamu. Bahwa kamu jangan seperti ini, kamu jangan jadi ini, kamu jangan jadi itu. Itu kan kata mereka, tapi ingat sekali lagi ini adalah kapalmu, kapal kehidupan kamu. Kamulah yang harus menjadi nahkodanya. Kamu harus jadi diri kamu sendiri, melakukan apa yang kamu mau dan apa yang menjadi passion kamu, apa yang kamu inginkan. Tanpa kamu berani untuk keluar dari jeratan itu, ibaratnya kamu tidak akan tahu luasnya dunia ini dan pengalaman apa yang nanti akan kamu dapatkan di sana gitu ya. Kalau mau hidupmu berkembang, ya keluarlah dari batasan-batasan itu yang sebenarnya itu bukannya membuat kamu menjadi berkembang, justru itu akan membuat kamu malah mandek gitu ya. Ya, tapi karena di sini ada win-win outcome, artinya kamu perlu kompromi, bicarakan dengan sebaik-baiknya, ya. Bicarakan dengan sebaik-baiknya apa yang kamu mau, gitu ya. Termasuk di sini dalam hal asmara, ya. Membicarakan apa ya sih yang sebenarnya diinginkan dalam hubungan ini, gitu ya. Nih, stay fokus. Oke, berikutnya mesti fokus ya. Oke. Fokus itu penting supaya kamu bisa berkembang. Fokus kamu adalah apa? Pilih hal-hal yang membuat hidup kamu maju, ya. Dan tinggalkan yang tidak. Jangan terikat pada hal-hal duniawi atau kesenangan duniawi yang membuat kamu stuck, yang membuat kapal kamu tertambat dan tidak bisa mengarungi luasnya samudra kehidupan, ya. Fokus pada apa yang menjadi tujuan kamu. Tujuan kamu apa saat ini? Kamu ingin karir yang baik, ingin hubungan yang baik, fokuslah pada itu. Fokuslah untuk mewujudkan hal itu, ya. Dengan ya tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, selalu ya. Kita sederhanakan hidup kita dengan fokus hanya pada apa yang positif aja. Fokus pada apa yang positif. Fokus pada tujuanmu, ya. Fokus pada tujuan hidupmu. Jangan takut pada perubahan, karena perubahan itu penting untuk membuat hidup berkembang. Oke, ini aja buat kamu Scorpio. Sekali lagi tidak akan resonate buat semua kamu, ya. Ambil aja yang resonate dan bermanfaat, ya. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan kamu. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.